Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona Puryangraini dengan NIM 11980300249 dari kelas Sosiologi F semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nomor 1 ada jelaskan teori sosiologi komunikasi dengan contohnya masing-masing. Yang pertama ada teori peran klasik, yaitu yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Contohnya misalkan seperti seorang wali kota dalam menjalankan pemerintahan memiliki hak dan kewajiban tertentu dan diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang tertentu. Kemudian teori yang kedua ada teori dramaturgis, merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Contohnya seperti pegawai Indomaret atau minimarket yang mengenakan seragam dan selalu menyambut pelanggan dengan ramah, santun, bersikap formal. Namun, saat istirahat siang, pegawai terkait bisa bersikap lebih santai, bersenda gurau dengan bahasa gaul dengan teman-temannya, atau bersikap tidak formal lainnya. Kemudian soal nomor 2, sebutkan 4 aspek positif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama ada tingkat pengetahuan penduduk yang meningkat. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan di pedesaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk membangun desa. Kemudian yang ketiga, ada produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Kemudian yang keempat, melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi semakin membuka potensi pedesaan. Kemudian nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep hinterland dan berikan contohnya. Yang saya ketahui mengenai konsep hinterland itu sendiri adalah suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, serta tempat produksi komoditi ekspor. Lahan dari hinterland biasanya tanahnya sangat subur sebab dekat dengan sumber mata air, yakni sungai. Banyak kota sepanjang masa didirikan dan dirancang di sekitar jasad perairan karena salah satu kebutuhan pokok manusia adalah air. Contohnya seperti pegunungan-pegunungan di Indonesia ini banyak yang dijadikan mata air untuk kehidupan manusia sehari-hari, menjadi pabrik-pabrik yang mengaliri air ke rumah-rumah warga. Contoh lain seperti di Desa Cihideng menjadi tempat pertanian sebagai pemasok kebutuhan bahan makanan pokok. Kemudian nomor 4, sebutkan 7 silsilah keturunan atau kekerabatan orang Sunda. Dalam suku Sunda dikenal dengan adanya pancakaki, yaitu sebagai istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Dicontohkannya yang pertama, saudara yang berhubungan langsung ke bawah dan vertikal, yaitu anak, incu, buyut, bao, jangkawareg, udeg-udeg, kait siwur, atau gantung siwur. Kemudian nomor 5, apa nama cagar budaya dan deskripsikan secara singkat dan padat. Yang saya pilih di sini mengenai cagar budaya Observatorium Bosca, yang merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Bosca dibangun oleh Perhimpunan Pengamat Bintang Hindia Belanda pada 1923. Tujuannya memajukan ilmu astronomi di Hindia Belanda. Butuh waktu 5 tahun untuk membangun gedung di tanah seluas 6 hektar tersebut. Setidaknya ada sekitar 5 buah teleskop raksasa yang masih aktif di Observatorium Bosca. Observatorium ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah pada 2004. Sehingga keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Tahun 2008, pemerintah juga menetapkan Bosca sebagai salah satu objek vital nasional yang harus diamankan. Selanjutnya nomor 6, jelaskan dan berikan contohnya tentang etos, patos, dan logos. Yang pertama itu etos adalah karakter intelijensi dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara. Contohnya seperti seorang guru akan selalu didengarkan oleh siswanya ketika ia berbicara di depan dan memiliki kekuasaan dan keahlian. Kemudian yang kedua ada logos, adalah bukti logis atau penggunaan argumen dan bukti dalam sebuah pidato. Contohnya seperti jika kita bekerja keras dengan tekun, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan hasil pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, patos adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para anggota khalayak. Contohnya seperti jika kita berbuat baik kepada orang, maka orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kemudian pertanyaan nomor 7, talar Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai semua pertanyaan ujian akhir semester Sosiologi Komunikasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.